Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat rahayu untuk kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati, pertama tentu terima kasih karena sudah berlelah-lelah dengan setia yang menunggu informasi, berita, keterangan yang akan kita sampaikan. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan update ya terkait perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah ya pada IUP PT Timah 2015-2022. Yang pertama bahwa pada hari ini Kamis tanggal 13 Juni 2024 penyidik pada Jampitsus telah menyerahkan tersangka dan barang bukti atas 10 orang tersangka di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tentu diserahkan kepada penuntut umum yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa hal ini tentu memenuhi maksud dari pasal 139 KUHP, di mana dikatakan bahwa penuntut umum ketika menerima berkas perkara dan sudah dinyatakan lengkap akan menentukan sikap apakah perkara ini dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Dalam kaitan inilah maka penyerahan tersangka dan barang bukti, karena beberapa waktu yang lalu penuntut umum telah menyatakan berkas perkara lengkap, sehingga penyidik menyerahkan para tersangka hari ini dan barang bukti kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Esensinya adalah bahwa tentu penuntut umum dengan momen ini akan melakukan penelitian terhadap para tersangka dan barang bukti yang diserahkan. Dalam konteks tersangka tentu jangan sampai ada yang error personal. Jadi memitigasi itu. Apa yang tertera identitas dalam berkas perkara tentunya akan diteliti oleh jaksa penuntut umum dan disesuaikan. Demikian halnya dengan barang bukti supaya tidak error in objecto, maka barang bukti yang diserahkan oleh penyidik itu akan diteliti oleh penuntut umum sesuai dengan apa yang terdapat dalam berkas perkara. Perlu kami sampaikan bahwa 10 orang tersangka tersebut yang diserahkan kepada penuntut umum hari ini, kami bacakan inisialnya. Yang pertama, Saudara MRPT selaku Direktur Utama PT Timah periode tahun 2016-2021. Kemudian EE selaku Direktur Keuangan PT Timah periode tahun 2017-2018. Kemudian HT selaku Direktur Utama CPVIP ya. Kemudian 4 MBG selaku Direktur Utama PT SIP. Yang kelima SG selaku Komisaris PT SIP. 6 RI selaku Direktur Utama PT SBS. 7 BY selaku ex-komisaris CP VIP. 8 RL selaku General Manager PT TIN. 9 SP selaku Direktur Utama PT RBT. Dan ke-10 RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Dalam kaitan ini maka kepada ke-10 tersangka yang diserahkan hari ini oleh penuntut umum juga akan melakukan penahanan, baik yang ada di Rutan Salemba yang ada di Jakarta Selatan maupun yang ada di Kejaksaan Agung. Selanjutnya pada kesempatan ini tim penyidik juga menyerahkan sejumlah barang bukti. Yang pertama beberapa dokumen yang barangkali nanti bisa dikonfirmasi lanjut ya, terkait perinciannya. Kemudian sejumlah uang tunai dan logam mulia
dan ada 3 unit mobil yang turut diserahkan dan 90 sertifikat tanah. Nah, ini beberapa barang bukti yang diserahkan oleh penyidik pada hari ini kepada penuntut umum. Kami juga mau sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa terhadap tersangka SG, SP, dan RI diduga kuat juga melakukan tindak pidana pencucian uang, ya, dengan cara menyamarkan hasil kejahatannya, antara lain mengirimkan dana kepada tersangka HM melalui PT QSE milik tersangka HLN dengan dalih dana corporate social responsibility, dan kedua melakukan pembelian beberapa aset dengan mengatasnamakan orang lain, sehingga kepada yang bersangkutan juga dikenakan selain pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, juga khusus terhadap tersangka SG, SP, dan RI disangkakan pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan sebagai informasi tambahan, tentu saat ini yang sudah diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, tersangka ada sejumlah 13 orang, termasuk yang kemarin sudah sidang perdana di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dan ada 9 orang lagi tersangka yang tentu kita harapkan dalam waktu dekat juga akan diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, karena memang saat ini terhadap 9 orang dimaksud berkas perkaranya masih dalam rangka penyempurnaan, dan diharapkan dalam waktu dekat akan bisa dituntaskan dan diselesaikan. Saya kira itu rekan-rekan media beberapa informasi yang bisa kami sampaikan sebagai update dari perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi terkait komoditas timah ini. Saya kira demikian.